Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya podcast kita hari ini. Ini podcast kita setelah beberapa lama kita vakum. Setelah 57 tahun. Vakum. Oh enggak. Saya masih 25. Oke ya teman-teman, kembali lagi ke podcast apa nama podcast kita? Solusi cuan. Gimana? Solusi cuan. Besok dapat cuan. Nah, ini edisi spesial karena hari ini kita berkumpul nih dari hampir setengah tim Titik Terang Kreatif karena ada satu satu program yang ini bombastis banget lah ya. Makanya kita juga coba informasikan ke teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk tahu ya program ini. Ya, programnya apa? Apa bro? Nama programnya bro? Mahasiswa punya bisnis. Mahasiswa punya bisnis. Nah ini kaosnya, ya kaosnya guys punya bisnis ya. Oke ya teman-teman, kita ada satu program itu mahasiswa punya bisnis yang luar biasa programnya. Nah seperti biasa kita coba korek-korek lebih dalam ya tentang program ini. Kepada siapa lagi? Kalau bukan provokator. Orang biasanya profesor ini provokator, inisiator, semuanya lah ya tentang program mahasiswa punya bisnis. Oke Pak Put, boleh kita tanya-tanya nih? Boleh Ya. Ini dengan siapa Anda? Oh siapa? Di video sebelumnya Anda Oke, ya ini Pak Putra ya, Pak Putra Chandra Buana. Oke Pak Put, ini kan ada saya pakai kaos mahasiswa punya bisnis, Mas Rehan, Pak Putra, ya. Pak Andri, Kang Ade, siapa namanya? Kenalan dulu ketua kamera. Hai, Nanda. Kita semua masih mahasiswa. Nah, ini kan kita pakai kaos mahasiswa punya bisnis. Sebenarnya ini apa sih? Ini apa cuma jualan kaos doang? Atau gimana Pak Put? Monggo Pak Put. Oke, sebenarnya gini, ini pengalaman saya. Saya waktu mahasiswa dulu bisnis saya banyak. Ya, bisnis saya banyak. Yang pertama hari-hari ketika saya jadi mahasiswa dulu, ya hari-hari saya jualan, hari-hari saya cari duit. Ya, sementara mahasiswa sekarang itu kebanyakan hari-harinya buang-buang duit. Nah, kita dari Titik Terang tuh ingin ya mahasiswa itu ya enggak buang-buang duit aja, tapi cari duit sebanyak-banyaknya. Ya, karena di usia mahasiswa ini itu paling potensi untuk nyari cuan sebanyak-banyak itu besar sekali. Ya, anak-anak Gen Z, masuk Gen Z ya mahasiswa ya? Masuk Gen Gen Z ya? Masih Gen Z ini udah pinter-pinter, keren-keren, cuman perlu diarahkan. Nah, saya pikir waktu itu zaman saya aja bisa gitu loh. Ya, yang internet nggak ada, yang ini nggak ada gitu kan bisa, apalagi sekarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ini kan suka ya dengan bahasa-bahasa yang begini. Saya ngebayangin ketika mahasiswa punya bisnis ini viral, ya itu kalau mahasiswanya cowok itu pas ngelihat si cewek pas ngelihat mahasiswa punya bisnis itu udah pasti tertarik. Kenapa? Oh ini pasti banyak cuannya ini karena mahasiswa udah tergabung di dalam komunitas positif mahasiswa punya bisnis. Calon mertua ngelihat, wah ini mahasiswa punya bisnis, ini masa depannya jelas, ini bangun subuhnya lebih sering ini. Ya, saya kebayang seperti itu. Jadi dari sisi kaosnya aja itu sudah menunjukkan bahwa auranya udah keluar gitu. Ini ada di komunitas yang memang mereka memikirkan bisnis dari waktu mereka sekolah. Itu. Nah, lalu bukan hanya pencitraan di kaos ya. Kaos ini dijamin keasliannya apabila dia ikut program yang nanti kita bisa lihat ini benar nggak sih siapa namanya mahasiswa apa, bisa kelihatan itu di data kita ini benar nggak mahasiswa atau dia cuma punya kaosnya doang. Ya, itu kita bisa lihat ini ya. Nah, kita bikin menjadi kenyataan ya, kenyataannya tentunya ada yang mengarahkan.
orang-orang hebat, orang-orang pinter, orang-orang apa itu kalau nggak diarahkan itu bisa kemana-mana. Nah karena itu kami dari Titik Terang Kreatif ya teman-teman semua membuat program ini. Kita sharing-sharing gimana sih nyari cuan dengan modal nol. Ya dengan modal nol, dengan modal Shopee, dengan modal TikTok, dengan modal Facebook, dengan modal gadget yang mereka miliki ya. Lalu juga selain itu Pak Pur ya, selain itu saya kepikiran begini, ketika mereka lulus, pengalaman udah banyak banget, projectnya udah banyak yang dia kerjakan, closing portofolionya udah banyak banget. Pengusaha-pengusaha backgroundnya apa dari mahasiswa perusahaan-perusahaan background mahasiswa punya bisnis nggak pakai ini lagi nggak pakai mikir langsung terima karena track recordnya itu yang kepikiran sama saya kira-kira begitu. Monggo silakan yang ingin tanya. Tadi menarik nih yang terakhir yang dia ke perusahaan gitu ya, terus dia ngelamar langsung diterima. Saya kira Pak Put ya teman-teman, kalau udah ikutan ini ya mahasiswa bisnis, kayaknya mereka udah nggak berpikir lagi untuk kerja di kantoran. Mungkin ya, mungkin ya. Karena apa? Karena di sini kalau nggak salah programnya selain diajarin bisnis online ya, apa aja TikTok ya, SEO, Shopee dan yang lain gitu kan. Saya rasa sama bisnis skillnya. Sama bisnis skillnya. Jadi kemungkinan nih teman-teman yang ikutan di program ini mungkin nggak kepikiran buat kerja kantoran. Mungkin dia berpikiran untuk buat kantor sendiri gitu ya. Terus membantu program pemerintah untuk mengentaskan pengangguran. Amin ya. Gitu sih. Jadi kayaknya luar biasa sih nih programnya. Tapi saya inginnya itu mahasiswa itu ya bekerja dulu lah setahun 2 tahun untuk merasakan 8 tahun takut kerja dulu 8 tahun. Itu saya. Saya kerja tapi sambil punya bisnis. Ya. Kenapa? Ketika kita jadi pengusaha belum pernah kerja di perusahaan orang, ini bisa berbahaya juga. Betul. Ya. Jadi nanti ketika dia udah mahasiswa punya bisnis, punya uang, kerja. Tapi statusnya beda Pak Pur. Jadi karyawan punya bisnis. Setelah itu baru membangun usaha bermitra. Oke. Ya, boleh bebas. Mau langsung buka usaha, mau kerja dulu, bebas lah ya. Nah sekarang beralih ke Mas Rehan nih, Bro Ray. Tos dulu kita. Oke, Bro Ray, apa nih yang menarik ke program ini menurut Anda? Menurut saya, kalau saya pikirannya jadi mahasiswa punya bisnis ini ketika udah lulus mereka jadi berkumpul. Nah ini udah jadi jago-jago. Ini perusahaan yang gede banget nih pasti. Gitu ya? Iya, bikin dapat produk apa, terus dia langsung ngegerakin. Ini pasti gede banget. Jadi mereka udah punya background ilmunya, skillnya gitu ya, semua digital marketing, ilmu bisnisnya udah ada, mereka ngumpul jadi satu, ya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Perusahaan startup lah. Oke, startup nanti akan banyak bermunculan insya Allah ya. Nggak masalah. Oke. Mbak Nanda, saya beralih ke Mbak Nanda sebagai mahasiswi ya. Sekarang masih mahasiswi? Masih. Semester berapa? Semester 3. Udah nikah belum? Belum. Oh belum. Oke. Nanti cari cowoknya yang mahasiswa punya bisnis ya. Ya. Oke ya Mbak Nanda, kira-kira nih sebagai seorang mahasiswa ya apa yang ada di pikiran Mbak Nanda ketika mendengar program mahasiswa punya bisnis? Kira-kira apa? Kalau menurut Nanda sendiri yang menjadi mahasiswa ya, itu menarik banget ya karena buat seorang mahasiswa punya bisnis itu kayak kita udah punya itu. Iya. Punya skill, ilmu, beli skincare pakai duit sendiri gitu kan. Jadi ada bisnis gitu kita. Nggak jajan habisin duit. minta orang tua lagi gitu. Jadi punya pegangan sendiri. Terus apa yang biasanya gini Pak Pur, mahasiswa yang sudah ngumpul dengan komunitas positif. Dengan komunitas positif, apalagi komunitas tersebut ngomongin masa depan, selalu itu cara berpikirnya lebih naik di atas mahasiswa yang hanya hafalan, yang hanya menghafal itu biasanya levelnya. Dia berpikirnya investasi malah ya. Berpikirnya investasi. Oke, balik lagi ke program mahasiswa punya bisnis. Program realnya apa sih sampai dia
Ini kan masuk punya bisnis, artinya kan goals kita kita ngundang nih ya, kalau bisa seluruh mahasiswa di Indonesia untuk ikutan program ini dan pada akhirnya nanti punya bisnis. Nah sebenarnya programnya Pak Putra atau teman-teman lain, program realnya apa? Sampai mereka yaitu bisa punya bisnis, bisa punya perusahaan, bisa punya income sendiri dari hasil program ini. Oke, yang pertama yang kami lakukan dari Titik Terang Kreatif, kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang siap mensupport program ini. Oke. Kami nggak minta sponsor dari perusahaan mau support uang, enggak, mereka siap bekerja sama dengan kami untuk membantu untuk produk-produk yang bisa dijualkan oleh mahasiswa ini. Bukan hanya sekedar produk fisik, jasa pun bisa. Jasa pun bisa. Nah seperti yang tertera di sini nih ada ya kayak ya banyak beberapa produk ya, ada busana muslim, ada herbal, skincare, ada jasa-jasa yang lainnya, Jadi kita bekerja sama itu, terus tentunya ya sama perusahaan tersebut, tentunya perusahaan yang sudah kuat untuk support ini, karena bayangkan berapa jumlah mahasiswa seluruh Indonesia. Ya ini bahkan kampus-kampus ini sudah harus pikirkan mahasiswa itu punya bisnis. Ya jika tidak, kampus anda itu akan menjadi kampus teori doang ya. Yang selama ini sebenarnya orang udah muak sama kampus-kampus ya. Lulus susah gitu, susah kerja, nggak nyambung ilmunya. Bahkan kemarin saya kedatangan mahasiswa ya. Semester 1, semester 2 ya ini yang informatika. Semester 1 belajar program A, semester 2 belajar program B, semester 3 belajar program C. Semuanya dapat basic-basic aja. Jadi nggak bisa menciptakan sebuah proyek yang bisa menjadikan bisnis mereka. Nah di mahasiswa punya bisnis kita akan menjadikan itu menjadi sebuah kenyataan. Kampus sudah nggak bisa di ini lagi karena kan sudah konsepnya mereka, sudah nggak bisa diganggu-gugat lah, sudah peraturan pemerintah. Nah karena itu kita ciptakan ya program mahasiswa punya bisnis ini agar mahasiswa bisa membangun bisnis di luar daripada kampus ya, tapi masih ada hubungan dengan materi yang mereka pelajari ya, terus juga tongkrongannya jadi ngomongin masa depan ya, nggak gosip, nggak ngomongin orang dan seterusnya gitu ya. Oke, penonton nggak ada yang nanya nih? Mau nanya dulu, nanya dong. Nah, ini kan di sini kan konsepnya mahasiswa punya bisnis, ya dong. Tapi kan ada kita udah sering lihat lah beberapa platform atau dari tempat lain menawarkan mahasiswa punya bisnis, tapi kan harus punya modal. Nah, kalau dari sini konsepnya gimana? Apakah kita sebagai mahasiswa harus punya modal berapa juta nih buat ikutan gitu? Yang pasti pertama punya koneksi internet ya, lalu mahasiswa biasanya kan punya laptop ya, minimal ada ya, sama punya semangat ya, mindset. Terus untuk orang tuanya juga ya, untuk orang tuanya sudah harus memikirkan ini lebih serius, karena banyak sekali S1 aja nganggur ya. S1 nganggur, diajak bisnis itu mindset aja nggak kena, apalagi ya. Dan perusahaan mau terima karyawan yang mindset aja nggak dapet, ya merugikan perusahaan. Seperti itu ya. Oke gitu. Jadi yang penting modal itu saja ya, dan modal kaos. Kaos ini apa sih? Kaos ini pakor. Ya dia udah pakai kaos ini, tahu-tahu nggak punya bisnis, malu ya benar. Malu dipertaruhkan gitu loh. Ketika mahasiswa punya bisnis, dia lihat mana webmu ini, bionya saya ini, ya bionya saya ini, produk saya ini, mana bisnismu? Ada, gitu ya. Jadi jangan beli kaos tapi kalau nggak ikut programnya ya, kira-kira seperti itu. Berarti ini beli kaos plus programnya? Beli kaos dapat programnya, kaosnya 190.000. 190.000 dapat program ya, selain kita siapkan produk, juga kita ajarkan ya, kita siapkan produk, kita kasih website gratis. Website gratis. Lalu setelah itu kita ajarkan bagaimana cara bermain TikTok, kita ajarkan cara bermain Shopee, kita ajarkan bermain Facebook, kita ajarkan bermain website, dan kita ajarkan bisnis skill agar kita tidak ketergantungan sama media-media yang itu ada di dalam bisnis skillnya. Ini mahal banget ya, gitu. Oke. Sepertinya Pak Yanti tadi nyambung tentang kampusnya, kira-kira perlu nggak sih kampus mendukung untuk program ini, atau sebenarnya kan kampus sendiri kalau mereka punya program ini sangat benefitnya sangat banyak ya? Kalau saya jadi dosennya, saya jadi rektornya, wajib
ya itu bagi rektor yang cerdas ya. Kalau rektor yang tidak cerdas dia tidak melihat ini sebuah peluang ya. Banyak sekarang rektor tidak cerdas ya, cuman hafalan juga rektornya. Ini wajib ya kalau menurut saya Pak Rektor ya, halo ya. Rektor ya, sentil. Oke. Anda saya kritisi ya, Anda saya kritisi, jangan mengkritisi balik ya, ini real. Oke. Keuntungan kampusnya apa Pak kira-kira Pak? Keuntungan kampus ini mah saya ngebayangin ya, kampus itu bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Wow. Selama ini banyak kampus yang tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Apa cara bermanfaat buat masyarakat sekitarnya? Mahasiswa yang sudah punya ilmu bisnis ini ya punya sebuah program untuk meningkatkan UMKM yang ada di sekitarnya. Bila perlu semua UMKM yang ada di sekitarnya bisnisnya dikelola oleh kampus tersebut. Ini baru bermanfaat ya Pak Rektor. Oke. Ya. Oke Pak. Berarti sebenarnya program mahasiswa punya bisnis ini bukan menjadi pesaingnya ini ya kampus ya, tapi harusnya bersahabat loh. Bukan saing, malah kampus wajib ini ada sebagai ekstrakurikulernya. Karena kan apa istilahnya di kampus? Apa namanya? Ya, pokoknya muatan lokal. tapi mahasiswa punya bisnis ini, mahasiswa punya bisnis, kampus mau ikut, mau mereka mau enggak juga enggak jadi masalah. Ini tetap kita jalankan. Oke. Ya. Kalau ada kampus nih yang mau kerjasama eksklusif, Iya. menjalankan program Iya. ini di kampus Iya. satu kampus gitu, Iya. gimana Pak? Monggo silakan ya, silakan kita welcome banget. Berarti itu kampusnya cerdas, Oke. ya. Rektornya juga cerdas. Rektornya juga cerdas, ya. Berarti ya, kalau cerdas kerja sama kita gitu. Iya. Mohon maaf kenapa saya agak tinggi nada saya mengatakan seperti itu. Karena banyak yang nggak peduli dengan hal yang begini. Saya nggak yakin mereka itu nggak pintar. Mereka orang pintar semua tapi bingung memulai dari mana. Iya. Gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi penonton yang mau tanya-tanya? Ada dong. Monggo. Kan ini kan mahasiswa punya bisnis, kita ada programnya nih, Iya. kita kan diajarkan program. Nah itu kan pasti setiap mahasiswa itu kan punya jadwal tuh, jadwal belajar di kampus ada Iya. online atau offline. Iya. Nah untuk program mahasiswa punya bisnis tuh kita waktunya itu di gimana Pak? Untuk mengganggu ya. Takutnya apakah mengganggu kegiatan kuliah Iya. mereka? Gimana? Yang kita ada kelasnya mungkin kita bisa di subuh hari, mungkin juga kita bisa di hari libur, ya mungkin itu fleksibel. Ya ada video-videonya juga. Ngajarin mahasiswa beda sama ngajarin yang umur 40 sampai 50 tahun seperti di komunitas subuh kita. Itu biasa mereka kita ajarkan 1, mereka udah dapat 10. Pinter-pinter. Oh, iya, benar. Ya, beda ya. Beda, bahkan mungkin mereka masuk ke kita udah pinter duluan baru mereka masuk. Ya. Mereka udah pinter duluan karena nggak ngerti nih mau kemana gitu kan. Intinya begini, anak-anak sekarang itu pinter-pinter deh ya. Ya dengan adanya gadget seperti ini membuat anak-anak pintar tuh mantung, tugas kita tinggal mengarahkan. Ya jangan nyalah-nyalahin gadget. Ini nih yang nyalah-nyalahin gadget itu yang salah gitu ya. Cuman kita tinggal mengarahkan. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Mungkin Kang Adit mau nanya? Oh iya. Septi nanya, Bu Septi. Tapi Lo enggak nanya ya, enggak ya? Anakmu belum mahasiswa sih ya. Ya. Mahasiswa kan ada yang 2 segmen tuh ya, ada yang mereka anak orang kaya, terus ada juga yang tujuannya gue mau jadi PNS. Itu kira-kira masuk nggak ke program ini? Gue udah kaya istilahnya. Gini ya, digital marketing itu bisa beradaptasi dengan ilmu apapun. Ya, bahkan orang kaya itu tambah kaya bila beradaptasi dengan ilmu digital, ya. Ilmu digital ya. Seperti itu. Jadi ini ilmu digital itu bisa beradaptasi dengan siapapun, bahkan kita ada ya, satu rumah harus ada 1 digital marketing. Digital marketer, keluarga digital harus ada minimal 1. Karena itu yang bisa mengangkat perekonomian keluarga mereka. Ada yang nanya lagi, itu kalau semuanya punya bisnis terus siapa yang akan kerja? Ya ada namanya tenaga kerja asing yang kerja ya, orang Amerika kerja di Indonesia, orang Malaysia kerja di Indonesia, orang bisa ya, gitu. Oke, ada lagi? Oke, Belum, mau penonton mau nanya lagi. Oke, capek belum ya? Belum. penonton. Kan sekarang nih mahasiswa kan lagi zamannya Gen Z ya, atau Iya. Gen Z lah kita nyebutnya. Nah Gen Z sekarang tuh banyak kayak
mereka tuh nggak mau keluar dari zona nyamannya, kayak Oke. ih gue introvert nih gitu. Iya. Gimana sih cara memulainya gitu? Dari Titik Terang tuh ada nggak kayak kasih mindset atau masukan baru buat Gen Z yang introvertan gitu? Oke, sebenarnya gini ya, digital marketing itu untuk orang yang introvert, Saya introvert, Pak. yang pendiam, diem-diem tapi dapat duit. Hmm. Ya, bahkan ada yang suka tidur aja, Iya, itu digital marketing cocok. Karena nggak jangan perlu jadi karyawan. nggak perlu nampilin muka, Yes. nggak perlu ketemu banyak orang gitu. Iya. Kalau dia mau bikin TikTok cuman ngobrol-ngobrol sama pro ini doang, nggak perlu pakai suara jadi. Ya, apalagi yang suka cuap-cuap. Ya. Berarti cocok dong buat mahasiswa yang doanya cuma Iya. rebahan gitu. Iya, tapi saya sarankan nih ya, mahasiswa daripada main sendiri ngumpul bareng nanti bikin project barengan biar projectnya pun besar dapatnya. Misalkan nih ada mahasiswa punya bisnis, ada 20 orang gabung jadi satu, yuk kita bikin project ini, kita main ini keren banget. Kita akan arahkan nanti di bisnis skill-nya yang seperti itu. Jadi setelah ini akan tadi seperti Mas Rian bilang ya, akan muncul startup baru, Pak. Startup baru yang perusahaan-perusahaan baru nih yang basisnya digital marketing, basisnya dia ya marketingnya kuat, product knowledge-nya juga kuat gitu kan. Gimana kalau menurut Pak Bun? Hal-hal seperti Yang penting luruskan niatnya, Oke. maksimalkan ikhtiar, pantaskan diri kalau niatnya hanya untuk valuasi. Kalian sama dengan membohongi diri kalian sendiri ya. Itu kita tuh bukan hanya mengejar valuasi ya. Buat apa valuasi kalau perusahaan itu merugi ya? Betul. Di bisnis realnya dulu jalan gitu ya, baru valuasinya dapat gitu. Apalagi ngejar IPO yang bohong-bohongan kan banyak gitu. Akhirnya tapi rapuh. Iya, Sebenarnya ya. tapi rapuh gitu Nah, kan. IPO Ngeri ya. hilang. Saya ngomong tadi, goblok ya. Nanti ada stikernya kalau teman-teman. Tapi sensor. Oke. Ya, ada lagi Oke, nah ini kapan Pak Bun programnya mulai? Atau programnya. teman-teman nih para mahasiswi yang ini kayak keren banget nih programnya. Nunggu nih lagi nunggu. Ini kira-kira gongnya itu di Insya Allah itu di bulan ini minggu depan kita sudah mulai. Oke, dan kita semua wajib, ya bukan wajib ya, menginformasikan hal ini seluas-luasnya karena kasihan ya ke depan itu pengangguran makin banyak ya, pengangguran makin banyak ya, bahkan saya dengar-dengar katanya akan krisis ya, dengar-dengar Tahun depan, Pak, katanya akan krisis, akan inflasi, tapi berbahagialah. Kenapa berbahagia? Di saat krisis itu pasti akan ada orang kaya baru dan akan ada orang miskin baru, ya. Nah, kita akan tahu orang kaya baru itu ngambil posisinya di mana, orang miskin baru ngambil posisinya di mana di komunitas atau di mahasiswa punya bisnis ini nanti akan sering kita bahas. Oh, kita ambil posisi sini agar kita berada di posisi orang kaya baru, gitu ya. Pas satu lagi deh Ya. pertanyaannya, ini kan namanya kan mahasiswa punya bisnis programnya. Kalau untuk calon mahasiswa, Nggak apa-apa sebenarnya, bebas, ini mah cuma nama aja. Kalau mantan mahasiswa, Ini cuma nama saja ya, untuk mengangkat agar mahasiswa memang fokusnya ke mahasiswa. Kalau dia mantan mahasiswa atau merasa sebagai mahasiswa walaupun nggak mahasiswa, monggo-monggo aja. Yang penting niatnya ya. Yang penting dia memahami ini kita mau kemana program ini gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman? Aku deh. Yes, bro. Aku sekarang kan saya ngelihat banyak banget yaitu anak-anak ke kampus ya, anak kampus kuliahan itu jujur kalau pas dikasih program, dikasih bisnis, dikasih buat jalanin bisnis, males-malesan. Boleh dong kasih pesan triggernya yang kuat. Oke. Gimana caranya biar mereka tuh mau bergerak Iya. gitu loh. Yang males ditinggalin aja, nggak usah kita pikirin. Sebanyak itu orang males kita pikirin. Di Indonesia tuh sebenarnya menggerakkan orang males itu tidak sulit. Bikin yang sedemikian kecil ya, sedikit orang ini bikin sukses, yang males akan bergerak. Seperti itu ya. Nah,
Kalau perusahaan-perusahaan itu di setting, kalau kita nggak setting ya, kita benar-benar siapa yang mau itu kita angkat. Ya, jadi nggak usah mikirin yang males. Kalau mending kita pikirin gimana cara mensukseskan 1 orang atau 10 orang mahasiswa dibandingkan mikirkan 1000 mahasiswa yang males. Kalau yang 10 orang mahasiswa ini rajin, keren, berhasil dan yang 1000 orang itu akan mengikut. Ya, biarkan saja yang males ya. Yang males walaupun tetap ya kita ini program buat orang males bila perlu kita bikin kayak gitu, tapi nggak mungkin kan orang males itu hasilnya lebih besar dibandingkan yang rajin gitu ya. Kecuali warisannya banyak. Iya, kalau warisannya banyak, males juga habis. Banyak teman-teman saya yang habis ya warisannya ya. Oke. Tetap ya yang berusaha, yang kerja keras itu yang tetap ada hasilnya. Berusaha kerja keras kalau sendiri juga pusing. Ya makanya kita kan capek, makanya kita bareng-bareng solo. Oke, Pak Putra teman-teman, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke. Nanda, ada yang kamu tanyakan? Cukup sih. Kamu nanya dong yang agak Pak, saya mau nyari jodoh nih kira-kira. Itu di luar konsep Bapak. Oh di luar. Tadi kan di awal saya bilang ya, kalau ini di zaman saya, ya kan? Ini kalau di zaman saya pede pakai kaos ini. Saya datangin mertua saya ingin melamar anakmu. Wow, ini mahasiswa punya bisnis sih, komunitas terpercaya di Indonesia. Langsung diterima. Kalau sekarang akan dilakukan nggak? Enggak lah ya. Komunitas terpercaya di Indonesia nih. Kenapa? Karena bapaknya ikut SEO subuh. SEO subuh. Ya kebayang ya. Jadi kita tuh ya kembali lagi teman-teman titik terang ya. Walaupun di sini kita berbisnis, tetap kita luruskan niat kita, bisnis kita untuk masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia agar bukan hanya menghidupkan kita, tapi menghidupkan masyarakat Indonesia. Ya, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan, yang insya Allah akan menguatkan bisnis kita juga di sini. Lalu kita maksimalkan ikhtiarnya kita untuk sharing apa yang kita bisa. Ya, hasil itu kan bukan kita yang menentukan. Ya, untuk kita semua, baik kami atau mahasiswa, teman-teman yang lainnya, itu sederhana, pantaskan diri kita untuk menjadi sukses. Maka sukses yang setelah kita pantaskan diri, sukses itu akan datang sendiri. Ya, untuk pantas itu kan tentu banyak syaratnya. Mungkin demikian kali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Putra Chandrabuana. Teman-teman terima kasih ya. Jadi buat para mahasiswa, non mahasiswa, apa tadi calon mahasiswa, alumni mahasiswa gitu ya. Ada pesan lagi. Jika Anda punya pasangan, para mahasiswa yang punya paksa pasangan Anda untuk ikut ini. Jika tidak, tinggalkan. Iya, masa disuruh belajar nggak mau, disuruh belajar aja nggak mau kan berarti bukan pasangan yang benar, ya? Begitu ya Nanda ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih. Podcast kita setelah sekian lama vakum luar biasa ya, menarik karena banyak penonton di sini, partisipan. Terima kasih. Oke ya. Sekali lagi mahasiswa punya bisnis, insya Allah akan segera kita launch. Teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa, alumni mahasiswa, bapaknya mahasiswa, ibunya mahasiswa, pokoknya siapapun yang pengen mengikuti program ya mahasiswa punya bisnis gitu ya. Insya Allah segera akan kita launching ya, kami akan launching segera ya. Stay tune terus aja di channel-channel kami, di grup WhatsApp, atau bisa hubungi mbak-mbak CS ini semua ya, CS favorit gitu ya. Nanti kita akan informasikan detailnya. Terima kasih sekali lagi Pak Putra, terima kasih Mas Rehan, Pak Andri, Kang Ade, Mbak Nanda, Mbak Tika, Mbak Feby, Mbak Vina coba dilihatin. Jangan. Semuanya makasih ya. Kita tutup podcast kita. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses. Keren banget. Salam sukses. Selamat dapat cuan. Besok dapat cuan. Yes. Terima kasih.